Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wahyu Rizky Supriyadi. Saya dari IT03. Saya hari ini akan mempresentasikan makalah tugas mata kuliah ICT Literasi. Di sini saya mengangkat judul pengaruh cryptocurrency di era digital Industri 4.0 atau Society 5.0. Baik, sebelum itu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ikhwan Saputra, Ekkom Mkom, untuk mempresentasikan hasil dari makalah tugas saya. Oke, makalah ini disusun oleh saya sendiri. Di daftar pustaka terdapat latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah, seperti makalah pada umumnya. Dan yang menarik, ini ada di bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, sejarah cryptocurrency, konsep awal dari cryptocurrency, penemu Bitcoin, dampak positif dan negatif dari cryptocurrency dan perusahaan besar mining crypto aset. Ini tentunya menjadi bahasan yang sedang tren dan sedang menjadi populer di kalangan masyarakat digital. Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan. Banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain atau buku besar terdistribusi yang diberlakukan oleh jaringan komputer yang berbeda. Ciri khas dari cryptocurrency adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, membuat mereka secara teoritis kebal terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah. Kripto sendiri mengacu pada berbagai algoritma enkripsi dan teknik kriptografi yang melindungi entry ini, seperti enkripsi kurva elip, public-private key pair, dan fungsi hashing. Makalah ini bertujuan untuk dapat mengetahui tentang cryptocurrency atau kriptografi, dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya cryptocurrency, dapat mengetahui minat masyarakat luas, pebisnis, individu terhadap cryptocurrency. Yang jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pebisnis menanggapi hadirnya cryptocurrency ini, dan bagaimana masyarakat mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya cryptocurrency. Dan bagaimana pula teknologi blockchain sebagai perantara transaksi cryptocurrency dapat dikatakan aman. Oke, ini berawal dari sejarah cryptocurrency. Cryptocurrency atau mata uang digital merupakan alat tukar yang cara transaksinya dilakukan secara virtual atau melalui internet. Sebut saja Bitcoin, Ethereum, Litecoin, hingga Dogecoin adalah contoh dari ribuan jenis uang kripto. Popularitas uang kripto yang belakangan ini melesat tak serta-merta pada awal kehadirannya mata uang kripto tidak diatur oleh pemerintah dan dianggap sebagai mata uang alternatif. Uang kripto diciptakan dari rangkaian kode atau disebut blockchain. Karena dibuat dari rangkaian kode digital, maka uang kripto tidak memiliki bentuk fisik. Mata uang kripto juga tidak dapat diduplikasi dan dilacak pemiliknya. Dengan demikian, cara penyimpanan dan penggunaannya pun berbeda dengan mata uang tradisional atau yang disebut fiat oleh pelaku mata uang kripto. Konsep awal cryptocurrency muncul pada tahun 1980-an, merujuk Money Crasher. Ketika itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi website modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode 1990-an dan melahirkan mata uang digital yang bernama DigiCash. Namun sayangnya, inovasinya ini gagal berkembang meski begitu penemuan David ini memiliki peran penting dalam pengembangan mata uang kripto selanjutnya. Bitcoin, mother of cryptocurrency. Mungkin Anda sering mendengar istilah Bitcoin, mother of cryptocurrency atau induk dari cryptocurrency. Karena kemunculan Bitcoin ini pertama kali di permukaan menjadi big issue dan public issue. Bagaimana tidak, pencipta Bitcoin ini sendiri sampai saat ini tidak diketahui di mana dan siapa. Yang kita ketahui hanya nickname-nya saja. Baik, saya akan membahas sekilas seputar Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi, tidak seperti mata uang pada umumnya. Bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama.
Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan peer-to-peer ke jurnal transaksi dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas atau anonimus, dan pemindahan kekayaan Bitcoin dapat disimpan ke komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah service wallet pihak ketiga. Dan terlepas dari semua itu, Bitcoin dapat dikirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Dampak positif dan negatif dari adanya cryptocurrency. Dampak positif dari adanya mata uang kripto ini adalah potensi aset-aset kripto sebagai instrumen investasi yang mumpuni, khususnya di Indonesia, dinilai sangat besar. Dari sisi keamanan, keberadaan teknologi seperti blockchain membuat cryptocurrency sangat aman dan potensi pemalsuan dapat lebih diminimalisir. Selain itu, blockchain juga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dampak negatif dari adanya mata uang kripto ini adalah risiko pembayaran pengelolaan rupiah. Apabila cryptocurrency atau crypto aset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, risiko capital outflow yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia. Dengan meningkatkan transaksi cryptocurrency di Indonesia, risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi crypto aset semakin membesar dan kompleks, serta melibatkan perbankan akibat maraknya cryptocurrency ini. Lonjakan transaksi cryptocurrency di Indonesia juga menyebabkan risiko pelanggaran prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Cryptocurrency dan perusahaan besar. Penelitian ini dilakukan keberadaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia, tidak didukung oleh Bank Indonesia dan menyebabkan kekosongan hukum. Namun dengan pemakaian Bitcoin yang semakin meningkat di Indonesia, diperlukan adanya regulasi untuk mengatur Bitcoin sehingga adanya perlindungan dan kejelasan hukum mengenai alat pembayaran pajak. Namun, jika berbicara dengan bisnis global, dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia, sudah menerapkan kemudahan sistem payment produk-produk mereka dengan cryptocurrency, yaitu dengan Bitcoin. Memang menjadi pro kontra untuk hal tersebut. Namun banyak celah positif dengan adanya penerapan Bitcoin untuk menjadi sistem payment. Tentunya di era industri 4.0 dan society 5.0 ini, kita semua memandang lebih maju pada satu hal baru, terutama dengan berkembang pesatnya sistem informasi digital, artificial intelligence, dan berbagai kemudahan hanya dalam satu genggaman saja. Ya, itulah industri 4.0 dan society 5.0. Dan adapun perusahaan besar yang sudah menerapkan sistem payment Bitcoin adalah Microsoft dengan menjual game Xbox-nya dan bisa payment melalui metode Bitcoin. PayPal, Overstock, Whole FC, Starbucks, Newegg, Home Depot, Rakuten, Twice, dan Tesla. Dan belakangan ini, tweetan dari seorang Elon Musk, yaitu pemilik dari Tesla Industries, yang membuat gempar semua orang. Bagaimana tidak, di profil Twitternya hanya dengan menuliskan hashtag Bitcoin, harga Bitcoin beberapa jam kemudian melesat tinggi. Dan telisik-menyetelisik, Tesla telah menerapkan metode pembayaran untuk pembelian unit-unit mobil Tesla atau produk-produk dari Tesla dengan Bitcoin. Salah satu opsi yang menarik dari perusahaan-perusahaan besar yang tadi saya sebutkan, tentunya mereka sudah memperhitungkan bagaimana dampak negatif dan positif terhadap perusahaan ketika mereka memasukkan metode Bitcoin untuk pembayaran produk mereka. Dan dari sini pun sudah jelas mata uang Bitcoin atau cryptocurrency ini akan berkembang di kemudian harinya. Dengan seiring revolusi digital yang terus berkembang sangat pesat akan mendorong teknologi-teknologi yang akan mensupport dan menjembatani penggunaan cryptocurrency ini untuk memaksimalkan penggunaannya. Dan inilah bahasan yang terakhir dan yang paling menarik, mining crypto asset. Mungkin Anda semua telah mendengar kalimat mining crypto asset. Ya, tidak asing lagi. Penambang kripto aset sudah menyambut di berbagai sudut dunia. Tak terlepas, di Indonesia pun banyak sekali miner kripto aset di Indonesia. Bagaimana tidak, keuntungan yang dijanjikan dan return of investment sangat cepat. Contohnya, ketika Anda memutuskan untuk memilih menambang mata uang Bitcoin, dengan hanya modal 100 juta saja, Anda bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Dan itu tandanya, untuk return of investment sangat cepat, berkisaran 7-12 bulan saja. Yang tentunya ini sangat berbanding terbalik dengan hukum ekonomi. Tapi, perlu diketahui, harga Bitcoin di pasaran sangatlah agresif. 1
jam ini bisa naik, 1 jam selanjutnya bisa turun. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga di market. Salah satu contohnya, cuitan dari Elon Musk yang ada di Twitter. Penambangan Bitcoin adalah salah satu cara untuk mendapatkan Bitcoin, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita dapat melihat Bitcoin sebagai suatu sistem kas global yang menyimpan sejarah transaksi. Untuk melakukan mining dengan cara yang aman, komputer-komputer selalu melakukan kalkulasi kompleks yang memakan usaha computing yang sangat besar, sehingga dibutuhkan juga energi yang besar serta alat-alat khusus yang canggih. Seorang pemilik komputer ini perlu membayar untuk alat-alat dan listrik tersebut. Jadi mereka harus mendapatkan kompensasi dari seluruh usaha dan uang yang mereka habiskan untuk mendukung jaringan ini. Mereka mendapatkan kompensasi melalui Bitcoin yang baru ditambang. Bitcoin yang baru ditambang bertindak sebagai penghargaan dan insentif untuk mereka yang berkontribusi untuk sistem yang mendukung proses transaksi. Dan kesimpulan dari makalah saya tersebut, cryptocurrency dan jenis seperti Bitcoin sebenarnya dapat memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Apapun itu jenis transaksinya, karena lebih cepat dan efisien. Namun di balik celah kemudahan tersebut, terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti pembobolan wallet yang disimpan di pihak ketiga atau wallet pribadi. Selain dari itu, perlu diingat harga dari kripto aset ini sangat fluktuatif, jadi cenderung spekulasi dan sangat tidak mudah ditebak. Tapi dengan dorongan dan support besar dari pelaku usaha besar seperti Tesla dan Microsoft telah mengaminkan sistem payment menggunakan kripto aset ini, sehingga semoga untuk kedepannya kripto aset dapat dipergunakan dengan lebih aman dan dapat digali lagi potensi-potensi besar lainnya dari penggunaan kripto aset ini. Ya, untuk saran dari saya, jika hendak menggunakan kripto aset ini, bijak-bijaklah menggunakannya. Misal menggunakannya sebagai alat tukar atau payment, hendaklah menjaga dan sering mengganti PIN atau password akun wallet Anda. Lalu jika Anda menggunakannya untuk spekulasi di market kripto, hendaklah belajar terlebih dahulu cara membaca arah tren dan technical trading lainnya. Untuk apa? Yaitu untuk meminimalisir kesalahan prediksi Anda dalam menyimpulkan keputusan membeli atau menjual aset. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.